Oke guys, di video kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Donghua Battle Through the Heavens. Episode 194 sampai episode 195. Yang dimana di episode kemarin tersebut, sosok yang berada di pikiran Xiaoyan akhirnya muncul yang membuat api lotus gemetar. Dan tak percaya dengan apa yang ia lihat, sosok yang muncul dari tubuh Xiaoyan itu. Di tengah cahaya itu berdiri Xiaoyan. Tubuhnya memancarkan cahaya aneh. Cahaya itu perlahan berkumpul, lalu berubah menjadi sosok manusia ilusi yang melindungi tubuhnya. Namun saat semua orang melihat wajah sosok itu, mereka semua langsung terpanah, karena wajah itu persis seperti Purified Demane Lotus Flame. Tunggu bukan, leluhur Menara Pil tiba-tiba berteriak kaget. Itu bukan dia. Itu adalah Purified Demane Lotus. Semua orang langsung merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ahli legendaris yang konon telah mati ribuan tahun lalu, sekarang muncul dari tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan perlahan terbuka, namun pupilnya kini berubah menjadi warna putih krem. Tatapannya menyapu seluruh langit. Aura kuno yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh dunia api iblis. Bahkan Pak Tua Hanmo yang merupakan Dao Sheng tingkat tinggi pun merasa ingin berlutut saat merasakan aura itu. Di langit, Pifai di mana Lotus Flame menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan. Tidak mungkin. Bagaimana kamu masih hidup? Sosok yang menguasai tubuh Xiaoyan hanya menghela napas pelan. Sepertinya kebrutalan di hatimu masih belum mereda setelah ribuan tahun. Namun Pifai di mana Lotus Flame langsung meraung marah. Kau bajingan, tanpaku, kau tidak akan pernah mencapai kekuatanmu dulu. Dan kau malah menyegelku dengan raungan penuh kebencian. Dia kembali mengaktifkan formasi raksasa itu. Dua pilar cahaya sekali lagi meluncur ke arah Xiaoyan. Namun saat pilar itu hampir mengenai mereka, suara tenang terdengar berhenti. Seketika dua pilar cahaya itu membeku di udara. Purified Demane Lotus Flame langsung panik. Ia merasakan kendalinya atas formasi perlahan menghilang. Api dari formasi justru mulai kembali ke tubuhnya sendiri. Tidak mungkin. Dengan wajah gila, dia akhirnya memilih satu langkah terakhir. Tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi lautan api mengerikan. Kalau begitu kita semua mati bersama. Penghancuran dunia api iblis, suhu dunia, langsung melonjak drastis. Beberapa ahli bansang langsung menjerit sebelum tubuh mereka terbakar menjadi abu. Energi dunia bahkan mulai menguap. Jika ini terus berlanjut, semua orang di sini akan mati terbakar. Namun saat semua orang panik, suara tenang dari Xiaoyan kembali terdengar. Pergilah. Sebelum semuanya terlambat, terowongan ruang perlahan terbuka kembali. Semua orang langsung terbang menuju jalan keluar itu tanpa ragu. Namun saat mereka hendak pergi, mereka tahu satu hal. Pertarungan terakhir antara Purified Dimanotus Sign dan Purified Dimanotus Flame baru saja dimulai. Saner masih berdiri di langit dunia api iblis dengan wajah penuh kekhawatiran. Tatapannya tidak pernah lepas dari sosok Xiaoyan yang berdiri jauh di depan. Namun sebenarnya yang berdiri di sana bukanlah Xiaoyan sepenuhnya. Tubuh Xiaoyan sedang dipinjam oleh sosok legendaris Purified, di mana Lotus Saint Don't gumam Zanar sambil mengerutkan kening. Di dalam hatinya muncul kegelisahan. Jika mereka semua pergi sekarang, siapa yang bisa menjamin bahwa Saint Lotus itu tidak akan melakukan sesuatu pada Xiaoyan? Melihat keraguan di wajah Zaner, Yao Lao akhirnya berbicara dengan suara berat. Kita harus pergi dulu. Zaner menoleh ke arahnya. Tidak ada gunanya kita tetap di sini. Lanjut, Yao Lao dengan serius. Stand Lotus pemurnian iblis hanya meminjam tubuh Xiaoyan untuk muncul. Kemungkinan besar dia tidak akan menyakiti Xiaoyan. Zaner menggigit bibirnya pelan. Hatinya masih terasa berat. Meninggalkan Xiaoyan sendirian di tempat yang dipenuhi api iblis seperti ini benar-benar membuatnya tidak tenang. Sementara mereka ragu-ragu. Lautan api putih krem di langit terus membesar. Suhu di seluruh dunia, magma itu naik dengan cepat. Di tengah kobaran api itu, warna merah muda perlahan muncul. Api merah muda itu berkumpul perlahan, hingga akhirnya membentuk sebuah teratai api raksasa yang berputar di langit. Aura yang dipancarkan teratai itu begitu menakutkan. Bahkan ahli seperti Gunanhai langsung memerah wajahnya. Doki di dalam tubuhnya terasa mendidih, seolah ingin terbakar. Tidak bisa menunggu lagi serunya.
Gunanhai langsung meraih tangan Zaner dan menariknya menuju terowongan ruang. Belakang mereka, Yao Lao menoleh sekali lagi ke arah Xiaoyan yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapan Yao Lao dipenuhi kepercayaan, tetapi juga kekhawatiran. Namun, akhirnya dia hanya bisa menghela napas sebelum ikut memasuki terowongan ruang. Saat tubuh Zaner hampir memasuki terowongan itu, hatinya tiba-tiba bergetar. Ia merasa Xiaoyan membutuhkan dirinya. Matanya langsung berubah tegas. Penahtua, setelah kembali nanti, tolong sampaikan pada ayahku. Zaner akan bersikap keras kepala kali ini. Begitu kata-kata itu keluar, Zaner tiba-tiba melepaskan diri dari pegangan Gunanhai. Telapak tangannya mendorong punggung Gunanhai dengan kekuatan lembut. Gunanhai langsung terdorong masuk ke dalam terowongan ruang tanpa sempat bereaksi. Zaner, namun semuanya sudah terlambat. Gunanhai menghilang ke dalam terowongan ruang. Yao Lao yang melihat kejadian itu hanya bisa tersenyum pahit. Kau gadis keras kepala. Namun setelah beberapa detik, ia berkata dengan suara pelan, "Jaga Xiaoyan baik-baik. Kami akan menunggu kalian berdua kembali." Setelah mengatakan itu, Yao Lao juga memasuki terowongan ruang. Beberapa saat kemudian, terowongan itu benar-benar tertutup. Sekarang hanya tersisa 2 orang di dunia api iblis yang sunyi itu. Zaner berdiri di langit, menatap sosok Xiaoyan dari kejauhan. Api emas perlahan muncul di tubuhnya. Xiaoyan gege, Zaner akan menemanimu kali ini. Sementara itu, dunia api iblis semakin panas. Api putih krem memenuhi seluruh langit. Suhu yang mengerikan membuat bahkan Dous yang tingkat tinggi pun sulit bertahan lama di tempat ini. Untungnya, Zanar memiliki Golden Emperor Burning Heavenly Flame yang melindungi tubuhnya. Namun meskipun begitu, keringat tetap membasahi tubuhnya. Tatapan Zaner akhirnya tertuju pada pusat lautan api. Di sana sebuah teratai api iblis berputar perlahan. Warnanya terus berubah kadang putih, kadang merah gelap. Aura jahat yang dipancarkannya terasa menakutkan. Di hadapannya sosok ilusi purified, di mana Clotus memandang teratai itu dengan tatapan rumit. "Ketika pertama kali aku menemukanmu," katanya perlahan, "tubuhmu semurni bayi. Aku memberimu kecerdasan, memberimu kesadaran seperti manusia. Namun jalan yang kau pilih justru bertentangan dengan harapanku." Dari dalam teratai api itu terdengar raungan penuh kebencian. "Itu urusanku. Kenapa kau selalu ikut campur?" Purified di mana Clotus Saint menghela napas pelan. "Kebencian di hatimu berasal dariku, jadi biarkan aku yang mengakhiri semuanya." Tangannya membentuk segel. 2 formasi raksasa di langit dan bumi langsung bergerak. Api membentuk penjara raksasa yang mengurung teratai api iblis di dalamnya. "Aku akan menghapus ingatan dan kesadaran yang kuberikan padamu. Di masa depan, kau akan kembali seperti saat pertama kali kutemukan." Raungan marah langsung menggema tanpa ingatan dan kesadaran. Itu sama saja dengan membunuhku. Api lotus iblis mulai berputar dengan liar. Gelombang api merah darah menghantam penjara api itu. Namun, formasi kuno yang telah mengumpulkan energi selama ribuan tahun bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah. Garis-garis api muncul dan membentuk jaring raksasa. Kabut merah darah perlahan dipaksa keluar dari tubuh lotus api. Kabut itu adalah ingatan dan kesadaran dari api lotus iblis. Jeritan menyedihkan menggema di langit. Kabut merah itu akhirnya membentuk sosok manusia berdarah di udara. Sosok itu persis seperti wujud manusia dari api lotus iblis sebelumnya. Namun, Saint Lotus tidak memberinya kesempatan untuk kembali ke tubuhnya. Penjara api langsung menutup rapat. "Tuan, tolong lepaskan aku. Aku berjanji akan berubah." Api lotus iblis akhirnya memohon. Namun, Saint Lotus hanya menatapnya dengan ekspresi lembut. "Aku tidak pernah membencimu. Kau adalah makhluk yang paling dekat denganku. Tapi dunia ini tidak bisa menanggung kebrutalanmu." Tiba-tiba wajah api lotus iblis berubah ganas. Kabut darah meledak keluar dan langsung melilit tubuh Saint Lotus. Kabut itu mengikis tubuh ilusi Saint Lotus dengan liar. Xiaoyan dan Zaner yang melihat dari kejauhan langsung terkejut. Api lotus iblis benar-benar terlalu kejam. Namun Saint Lotus hanya tersenyum pahit. Seperti dulu ia perlahan mengangkat langsung melilit tubuh Saint Lotus.
Kabut itu mengikis tubuh ilusi Saint Lotus dengan liar. Xiaoyan dan Zanner yang melihat dari kejauhan langsung terkejut. Api lotus iblis benar-benar terlalu kejam. Namun Saint Lotus hanya tersenyum pahit. Kayaknya kali ini kita akan menghilang bersama. Formasi raksasa runtuh. 2 cahaya besar muncul dan menghantam penjara api. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh dunia api iblis. Xiaoyan langsung memeluk pinggang Zanner dan mundur dengan cepat menggunakan sayap Doki. Badai energi menghancurkan langit dan lautan magma. Retakan raksasa sepanjang 100.000 kaki muncul di lautan magma. Setelah badai itu perlahan menghilang, Xiaoyan dan Zanner kembali terbang ke pusat ledakan. Namun yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Saint Lotus dan api lotus iblis. Keduanya telah lenyap. Di mana esensi api iblis? Gumam Xiaoyan dengan wajah pucat setelah mengejar api ini selama belasan tahun. Apakah semuanya berakhir sia-sia? Namun tiba-tiba Zanner menunjuk ke bawah. Lihat di tengah lautan magma. Sebuah teratai api putih dengan urat merah muda perlahan mengapung. Energi dari seluruh lautan magma mengalir menuju teratai itu. Tubuh Xiaoyan langsung bergetar. Esensi api lotus iblis yang dulu ganas kini tampak tenang. Tidak ada lagi aura jahat. Xiaoyan tersenyum penuh semangat. Saint Lotus telah menghapus semua ingatan dan kesadarannya. Sekarang ia seperti bayi yang baru lahir. Zanner tersenyum lembut. Sepertinya Saint Lotus benar-benar membantu kita. Namun masalah lain segera muncul. Terowongan ruang telah menghilang. Bahkan kekuatan doseng mereka tidak cukup untuk merobek ruang dunia ini. Xiaoyan memandang teratai api itu, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, selagi kita terjebak di sini, aku akan menyempurnakan api lotus iblis di tempat ini. Zanner langsung mengerutkan kening. Seberapa yakin kamu? Xiaoyan tertawa kecil, namun ia tetap menatap api itu dengan tekad kuat. Karena jika dia membawa esensi api ini keluar, seluruh Central Plains akan berubah menjadi medan perang. Dan sekarang tempat paling aman untuk menyempurnakan api lotus iblis justru adalah dunia api iblis ini sendiri. Di dalam dunia magma yang dipenuhi api iblis, suasana perlahan menjadi tenang setelah pertempuran besar sebelumnya di hadapan lautan magma yang berkilauan dengan cahaya merah gelap. Xiaoyan berdiri dengan tatapan panas menatap lotus api iblis yang mengambang di tengah magma. Api itu adalah Purifying the Mane Lotus Flame, salah satu api surgawi paling menakutkan di dunia. Di sampingnya, Zanner menatap Xiaoyan dengan lembut. Matanya sedikit berputar ketika ia bertanya dengan penasaran kapan Xiaoyan akan mulai bertindak. Xiaoyan hanya tersenyum ringan sambil menggelengkan kepala. Ia mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru. Memurnikan api lotus iblis bukanlah perkara sederhana. Meskipun sekarang ia telah mencapai tingkat doseng. Pengalaman pertempuran sebelumnya membuatnya sadar bahwa api ini terlalu berbahaya untuk diremehkan jika persiapan tidak matang. Bukan tidak mungkin justru dirinya yang akan dihancurkan oleh api itu. Karena itulah ia memutuskan untuk menunggu dan mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Sementara itu, di luar wilayah api iblis, perubahan besar sedang terjadi. Distorsi ruang yang sebelumnya menutupi wilayah itu perlahan menghilang. Suhu yang dulu begitu mengerikan mulai menurun. Lautan magma yang bergulak di bawah tanah secara bertahap mengeras menjadi batu putih yang luas. Di langit, banyak ahli kuat masih melayang sambil menatap tempat di mana pintu menuju dunia api iblis dulu berada. Namun sekarang terowongan spasial itu telah benar-benar menghilang. Tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat lagi menemukan pintu masuk menuju wilayah tersebut. Di antara kerumunan itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena Xiaoyan dan Zanner belum juga keluar. Tak jauh dari sana, seorang ketua dari klan Gu, Gunanhai terlihat sangat gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya. Status Zanner di klan Gu sangat tinggi. Jika sesuatu terjadi padanya, konsekuensinya akan sangat berat. Di sampingnya, Gin yang mencoba menenangkan sang ketua. Ia mengatakan bahwa Zanner sendiri yang memilih untuk tetap bersamaan. Bahkan jika mereka mencoba menghentikannya saat itu, kemungkinan besar mereka tetap tidak akan berhasil. Meski begitu, Gunanhai tetap merasa cemas. Bagaimanapun juga, bahkan ahli kuat seperti dirinya pun
tidak yakin bisa bertahan lama di dunia api iblis. Bagaimana mungkin Xiaoyan dan Zanner bisa bertahan di sana begitu lama? Di sisi lain, Yao Chan hanya bisa menghela napas. Dunia api iblis sudah tertutup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Namun, tidak semua orang merasa khawatir. Di kejauhan, kelompok dari Hall of Souls justru tertawa dingin. Wakil kepala aula bahkan mengejek bahwa klan Gu mungkin telah kehilangan seorang jenius besar. Jika Zanner mati di dalam sana, maka satu ancaman besar bagi mereka akan hilang. Pemimpin mereka hanya mengerutkan kening sambil berkata bahwa Xiaoyan memiliki sisa gambar dari Saint Pi, di mana tidak ada yang tahu apakah sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Salah satu anggota mereka, Han Fang, mengatakan bahwa bukan orang yang mudah mati. Pemuda itu selalu penuh dengan trik. Akhirnya Han Mo memutuskan bahwa mereka akan menunggu beberapa hari lagi di tempat itu. Ia ingin melihat apakah Xiaoyan benar-benar akan muncul kembali atau tidak. Hari-hari berlalu, semua orang menunggu dengan sabar. Namun 7 hari berlalu tanpa satupun perubahan. Tidak ada panas yang muncul, tidak ada distorsi ruang, bahkan aura api iblis pun tidak terasa lagi. Banyak orang akhirnya mulai kecewa dan meninggalkan tempat itu. Guinyang hanya bisa tertawa pahit ketika menyadari bahwa sudah 7 hari berlalu. Gunanhai terlihat jauh lebih tua karena kelelahan dan kekhawatiran. Saat suasana semakin suram, ruang di depan mereka tiba-tiba bergetar. Sosok kecil muncul dari dalam kehampaan. Itu adalah Jian. Namun setelah muncul, Jian hanya menggelengkan kepala. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menemukan lokasi dunia api iblis sama sekali. Seolah-olah wilayah itu telah disegel sepenuhnya. Kata-kata itu membuat semua orang semakin muram. Namun, Jian kemudian mengangkat tangannya. Di telapak tangannya ada sebuah segel naga emas pucat yang masih bersinar terang. Ia menjelaskan bahwa segel itu terhubung dengan Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi padanya, segel itu pasti sudah menghilang. Karena segel itu masih stabil, berarti Xiaoyan masih hidup. Mendengar hal itu, Gunanhai akhirnya sedikit tenang. Ia menghela napas panjang sebelum mengatakan bahwa ia harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan kejadian ini. Yao Lao berjanji akan terus mengawasi tempat itu dan memberi kabar jika terjadi sesuatu. Setelah itu, Gunanhai dan Guking yang akhirnya pergi meninggalkan tempat yang dipenuhi rasa penasaran dan kekhawatiran. Perlahan, para ahli yang menunggu di langit juga mulai bubar. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa jauh di dalam dunia magma yang tersegel, Xiaoyan sebenarnya masih berada di sana. Setelah 7 hari penuh persiapan, Xiaoyan akhirnya membuka matanya perlahan. Tatapannya dipenuhi tekad yang membara saat ia melihat api lotus iblis pemurnian yang mengambang di lautan magma. Hari ini ia akhirnya akan mulai memurnikan api yang telah ia incar selama lebih dari 10 tahun. Di tengah dunia magma yang panas membara, Guzaner perlahan membuka matanya. Ia duduk melayang di udara, menatap sosok yang berdiri di sampingnya dengan senyum lembut. "Kakak Suyan, apakah kamu sudah siap?" tanyanya. Di hadapannya, Xiaoyan mengangguk pelan. Tatapannya kemudian beralih ke formasi yang melayang di atas kepala mereka. Formasi itu terbentuk dari garis-garis api samar yang saling terhubung, namun dari dalamnya justru memancar hawa dingin yang aneh. Xiaoyan menjelaskan bahwa itu adalah formasi api dingin. Meski terlihat seperti kabut dingin biasa, sebenarnya energi itu terbentuk dari api yang dipadatkan hingga mencapai suhu ekstrim. Api dingin ini sangat unik, dan meskipun tidak sekuat formasi yang pernah dibuat oleh Purified Demonic Lotus Saint, setidaknya ia mampu menekan kekuatan Purifying the Man Lotus Flame untuk sementara waktu. Setelah mendengar penjelasan itu, Zanner akhirnya mengerti. Xiaoyan kemudian menatap lotus api iblis di lautan magma dengan ekspresi serius. "Aku akan mulai memurnikan api lotus iblis ini." "Zanner, tolong awasi sekeliling." Zanner mengangguk dengan wajah serius. Ia tahu bahwa proses ini sangat berbahaya jika terjadi sedikit kesalahan saja. Orang yang mencoba memurnikan api itu bisa langsung berubah menjadi abu. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera mengaktifkan formasi di langit. Formasi itu berputar cepat sebelum melepaskan semburan energi dingin yang luar biasa kuat.
Energi dingin itu langsung melesat menuju lotus api iblis. Dalam sekejap, magma di sekitarnya mulai membeku dan mengeras. Bahkan kelopak lotus api iblis perlahan tertutup lapisan es tipis. Melihat formasinya bekerja, Xiaoyan menghela napas lega. Namun itu baru langkah pertama. Ia kemudian mengeluarkan sebuah botol giok merah muda dari cincin penyimpanannya. Saat botol itu dimiringkan, cairan merah pucat mengalir keluar dan jatuh langsung ke tubuh api lotus. Cairan itu dikenal sebagai Drunen Demon Saliva. Obat ini memiliki efek mematikan yang dapat membuat target menjadi mabuk dan melemahkan kesadarannya. Xiaoyan tidak berharap obat ini benar-benar mematikan api iblis, tetapi setidaknya bisa membuatnya sedikit lambat sehingga proses pemurnian menjadi lebih mudah. Begitu cairan itu menyentuh lotus api iblis, kelopak bunga perlahan terbuka. Aroma aneh seperti rasa malas menyebar dari api itu. Saat itulah Xiaoyan tahu inilah kesempatan terbaiknya. Ia segera mengeluarkan pil obat lain yang memancarkan kabut dingin menusuk tulang. Itu adalah 9 Yen Yellow Spring Pill yang telah ia siapkan sejak lama. Pil itu melesat menuju api lotus dan langsung meleleh ketika bersentuhan dengan api iblis. Lapisan es kembali muncul di permukaan api. Namun dalam sekejap menguap oleh suhu mengerikan dari api tersebut, kabut putih terus mengepul tanpa henti. Setelah semua persiapan selesai, Xuan melangkah maju. Ia muncul tepat di depan lotus api iblis. Kelopak lotus perlahan terkulai, memperlihatkan inti api merah muda di tengahnya. Itulah esensi sejati dari Purifying Demone Lotus Flame. Meski ukurannya kecil seperti api bayi yang baru lahir, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Bahkan seorang ahli Dousheng bintang 6 bisa langsung berubah menjadi abu jika ceroboh menyentuhnya. Dengan tangan gemetar, Xuan perlahan mengulurkan tangannya saat jari-jarinya menyentuh api merah muda itu. Api kecil itu tiba-tiba meledak dan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Suhu yang mengerikan meletus seketika. Di kejauhan, Zaner terkejut. Kakak Xiaoyan di dalam kobaran api yang membara. Wajah Xiaoyan langsung berubah pucat. Karena rasa sakit yang luar biasa, ia memaksa seluruh Heavenly Flame di tubuhnya untuk melindungi dirinya dari panas yang menghancurkan. Namun, kekuatan Purifying, di mana Lotus Flame benar-benar mengerikan. Darah segar mulai merembes keluar dari pori-porinya. Bahkan rambutnya terbakar habis, hingga kepalanya menjadi botak. Namun meskipun tubuhnya hancur oleh panas api iblis, Xuan masih tertawa keras. Aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Rasa sakit seperti ini tidak akan menghentikanku. Dengan tekad gila, ia langsung menelan inti api merah muda itu ke dalam tubuhnya. Seketika tubuhnya mulai hancur, kulitnya terbakar, hingga memperlihatkan daging di bawahnya. Bahkan Ancient Phoenix Dragon Armor yang tersembunyi di dalam tubuhnya mulai kehilangan kekuatannya. Namun Xiaoyan tetap memaksa menjalankan flame mantra untuk memurnikan api tersebut. Esensi api iblis langsung memberontak dengan kekuatan mengerikan. Pembuluh darah Xiaoyan meledak satu persatu. Bahkan tulangnya mulai melemah karena panas yang tak tertahankan. Melihat kondisi itu, air mata mengalir di wajah Zaner. Ia tahu jika ini terus berlanjut, Xiaoyan pasti akan mati. Tanpa ragu sedikit pun, Zaner langsung menerobos masuk ke dalam lautan api dan memeluk tubuh Xiaoyan. "Zaner, kamu?" Xiaoyan terkejut. Namun Zaner hanya menatapnya dengan lembut. "Kakak Xiaoyan, hanya dengan cara ini kamu bisa memurnikannya." Kata-kata lembut itu membuat kesadaran Xiaoyan langsung memarah. Api liar berkobar di dalam tubuhnya. Dalam kobaran api yang mengamuk, keduanya akhirnya bersatu. Energi mengerikan dari api lotus iblis mulai mengalir melalui tubuh mereka berdua. Dengan bantuan Kaisar Emas membakar api surgawi milik Zaner dan Heavenly Flame milik Xiaoyan, energi dari Purifying di mana Lotus Flame perlahan mulai dijinakan. Di langit dunia magma, sebuah bola api raksasa terbentuk. 3 warna api terus berputar di dalamnya, emas, ungu kecoklatan, dan merah muda. 3 jenis Heavenly Flame saling bertabrakan dan saling menekan. Waktu berlalu tanpa terasa. Sedikit demi sedikit, keseimbangan akhirnya tercapai. Saat itulah Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Flame mantra sempurnakan. Dengan raungan rendah itu, proses pemurnian akhirnya mencapai tahap terakhir.
Energi luar biasa dari Purifying, di mana Clotus Flame langsung mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan, lalu diteruskan ke tubuh Zaner. Kekuatan mereka berdua melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Namun pada akhirnya, seluruh energi itu perlahan terkumpul dan membentuk sebuah kristal raksasa berwarna emas dan merah muda yang membungkus tubuh mereka berdua. Aura mereka benar-benar menghilang. Dunia magma kembali sunyi tanpa tanda kehidupan. Sementara itu, di dunia luar, waktu terus berjalan. Di Central Plains, 1 tahun telah berlalu sejak kemunculan api iblis mengguncang dunia. Meskipun waktu telah berlalu begitu lama, banyak orang masih membicarakan kejadian besar pada hari itu. Tak lama setelah kemunculan Purifying di mana Clotus Flame mengguncang dunia, konflik besar kembali meledak di Central Plains. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hall of Souls untuk melancarkan balas dendam terhadap Sky Mansion Alliance yang sebelumnya telah menghancurkan manhole milik mereka. Serangan datang tanpa henti. Dalam waktu singkat, hampir sepertiga kota milik Sky Mansion Alliance diserang oleh pasukan Hall of Souls. Namun, aliansi itu tidak menunjukkan sedikit pun tanda menyerah. Sebaliknya, mereka segera mengumpulkan seluruh kekuatan dan mulai melakukan serangan balasan. Sejak saat itu, dua kekuatan besar ini mulai bertarung tanpa henti seperti api dan air yang saling bertabrakan. Pertempuran terjadi di berbagai wilayah Central Plains. Kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian besar, tetapi pertempuran terakhir yang menentukan belum juga terjadi. Hal itu karena kekuatan Sky Mansion Alliance saat ini sudah jauh berbeda dibanding sebelumnya. Aliansi itu kini memiliki para ahli kuat seperti Jian dan Xiao Chan. Kekuatan mereka bahkan tidak kalah dari pemimpin Hall of Souls sendiri. Karena itulah kepala Hall of Souls tidak berani sembarangan menyerang markas utama aliansi. Selain itu, leluhur dari Pil Tower juga pernah meninggalkan cara khusus agar Riao Chan dan yang lainnya bisa menghubunginya jika diperlukan. Dengan perlindungan dari para ahli kuat tersebut, Hall of Souls tidak lagi mampu mengancam Sky Mansion Alliance seperti dulu. Karena berbagai alasan inilah dalam perang besar yang berlangsung lama itu, Sky Mansion Alliance justru perlahan mulai berada di atas angin reputasi mereka, bahkan melonjak hingga mencapai puncaknya di Central Plains. Banyak orang terkejut melihat perkembangan ini. Bagaimanapun juga, selama ribuan tahun terakhir, hampir tidak ada faksi yang mampu melawan Hall of Souls dengan hasil yang begitu baik. Perlahan-lahan posisi penguasa Central Plains mulai bergeser. Dulu Hall of Souls dianggap sebagai kekuatan yang mendominasi wilayah itu. Namun sekarang nama Skyan Alliance mulai menggantikan posisi tersebut. Sementara itu, sikap Han Clan terlihat cukup aneh. Klan itu tampaknya tidak memberikan bantuan besar kepada Hall of Souls. Memang ada beberapa ahli kuat yang mereka kirim secara diam-diam, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memberi keuntungan besar dalam perang. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa menduga bahwa Klan Han terikat oleh suatu perjanjian, sehingga tidak bisa ikut campur secara langsung. Meski sedang sibuk berperang, Yao Lao dan yang lainnya tidak pernah berhenti memperhatikan tempat di mana api iblis pernah muncul. Namun selama 1 tahun penuh, tempat itu tetap sunyi tanpa aktivitas sedikit pun. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada perubahan energi, tidak ada apa-apa. Jika bukan karena segel naga di tangan Xian masih ada, mereka bahkan mungkin sudah mengira bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Xiaoyan dan Guzaner. Karena tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya memusatkan perhatian kembali pada perang melawan klan Han. Namun, ketika seluruh perhatian Central Plains tertuju pada perang antara Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance, sebuah berita mengejutkan tiba-tiba menyebar secara diam-diam ke seluruh benua. Salah satu dari 8 klan kuno, yaitu si klan, tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Kejadian itu sama persis seperti yang pernah menimpa Ling Clan sebelumnya. Klan memang jarang menampakkan diri dan selalu hidup dengan sangat tertutup. Namun itu bukan berarti mereka lemah. Sebagai salah satu dari 8 klan kuno, kekuatan mereka sangat besar. Banyak ahli kuat lahir dari klan tersebut. Namun meskipun memiliki fondasi yang sangat kuat, seluruh klan itu lenyap dalam 1 malam. Ketika para ahli dari berbagai faksi memasuki wilayah klan Si, mereka menemukan tempat itu benar-benar kosong dan sunyi. Jutaan anggota klan dan keturunan mereka semuanya menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun yang tersisa. Penemuan itu
membuat semua orang merasakan hawa dingin menjalar dari kaki hingga ke jantung. Keberadaan macam apa yang mampu melenyapkan jutaan orang, termasuk para ahli kuat, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah berita ini menyebar, seluruh Central Plains menjadi gempar. Beberapa orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dua klan kuno telah menghilang dalam waktu kurang dari 10 tahun. Jika itu hanya terjadi sekali, mungkin bisa dianggap sebagai kebetulan. Namun, jika terjadi 2 kali, itu jelas bukan kebetulan. Apalagi cara kedua klan itu menghilang persis sama. Seolah-olah pelakunya adalah orang atau faksi yang sama. Banyak orang langsung memikirkan 2 kekuatan yang mungkin mampu melakukan hal itu, yaitu Han Clan dan Gu Clan. Kedua klan itu adalah kekuatan terbesar di dunia saat ini. Namun, klan Han tidak memberikan tanggapan apapun terhadap tuduhan tersebut. Sikap itu sesuai dengan gaya mereka yang selalu misterius. Di sisi lain, klan Gu justru merasa sangat pusing dengan situasi ini. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya sebelumnya cukup baik. Namun, setelah 2 klan menghilang, suasana menjadi canggung. Bahkan beberapa klan mulai merasa curiga dan takut pada klan Gu. Padahal klan Gu sendiri juga tidak tahu siapa pelaku sebenarnya. Tanpa bukti apapun untuk membela diri, mereka hanya bisa memilih untuk tetap diam. Sebulan setelah hilangnya klan Shi, 3 klan kuno yang tersisa akhirnya mengambil langkah besar, yaitu Yao Clan, Lin, dan Yan Clan. Ketiga klan itu secara resmi membentuk aliansi 3 klan. Keputusan ini mengejutkan seluruh Central Plains, karena sejak zaman kuno klan-klan ini selalu bersaing satu sama lain. Membentuk aliansi bukanlah hal yang mudah. Namun kali ini, mereka merasa bahaya yang tidak diketahui terlalu menakutkan. Mereka tidak ingin menjadi korban berikutnya seperti klan Ling dan klan Shi. Karena itulah mereka membangun terowongan ruang yang menghubungkan wilayah ketiga klan. Jika salah satu klan diserang, 2 klan lainnya bisa segera mengirim bantuan. Seiring waktu berlalu, berita mengenai klan Shi perlahan mulai dilupakan. Sekitar setengah tahun kemudian, perhatian dunia kembali tertuju pada perang antara Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance. Perang itu justru membuat Sky Mansion Alliance semakin kuat. Banyak faksi kecil yang sebelumnya ditekan oleh klan Han akhirnya memilih bergabung dengan aliansi tersebut. Dalam waktu 1,5 tahun, kekuatan Sky Mansion Alliance berkembang berkali-kali lipat. Jumlah ahli mereka bahkan sudah tidak kalah dari Hall of Souls. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang terus membuat Yao Lao dan yang lainnya merasa gelisah, yaitu kabar tentang Xiaoyan. Sudah 1,5 tahun berlalu sejak dunia api iblis tertutup, namun tidak ada satupun kabar tentang dirinya. Bagi banyak orang di Ansi, Xuan bukan sekadar ahli kuat. Dia adalah harapan dan sandaran mental mereka. Selama sosoknya masih berdiri, mereka percaya Sky Mansion Alliance tidak akan pernah jatuh. Namun, waktu terus berjalan. 2 tahun berlalu, sejak api iblis disegel, harapan banyak orang perlahan mulai memudar. Namun, tepat saat itu, sesuatu akhirnya berubah. Di dalam dunia api iblis yang telah sunyi selama 2 tahun, kehidupan mulai muncul kembali. Di atas lautan magma yang panas, sebuah telur kristal raksasa melayang di udara. Di permukaannya, nyala api kecil menari seperti makhluk hidup. Tiba-tiba retak, suara halus terdengar. Retakan kecil mulai muncul di permukaan telur kristal itu. Retakan itu semakin banyak, semakin besar, hingga akhirnya telur kristal itu pecah. Cahaya emas dan merah muda langsung melonjak tinggi ke langit. Dari dalam cahaya itu, sebuah lengan tiba-tiba menjulur keluar. Sosok pria kemudian muncul perlahan sambil meregangkan tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara gemuruh, seperti guntur. Pria itu tersenyum santai. Akhirnya aku keluar dari retretku. Tidak salah lagi, orang itu adalah Xiaoyan. Rambut hitamnya terurai, hingga ke bahu membuatnya terlihat semakin bebas dan tampan. Jika diperhatikan lebih dekat, di dalam matanya tampak 2 teratai api kecil yang berputar perlahan. Kakak Xuan, kenapa kamu tidak memakai pakaian? Suara malu-malu tiba-tiba terdengar dari belakang. Xiaoyan menoleh. Di sana berdiri Guzaner dengan rambut hitam panjang yang menjuntai seperti air terjun. Wajahnya memerah karena malu. Xiaoyan hanya tertawa kecil.
Istriku memang sangat cantik. Saner langsung menatapnya dengan wajah semakin merah. Xiaoyan kemudian menatap langit dunia magma. Ia bisa merasakan bahwa waktu telah berlalu sangat lama. Saner mengangguk. Ya, proses memurnikan api lotus itu memang membutuhkan waktu yang lama. Ia lalu tersenyum. Sepertinya kakak Xiaoyan sekarang sudah sangat kuat. Ya, Xiaoyan tersenyum percaya diri. Jika aku bertemu lagi dengan kepala Hall of Souls, mengalahkannya tidak akan sulit lagi. Manfaat yang ia peroleh dari memurnikan Purifying, di mana Lotus Flame benar-benar luar biasa. Kekuatannya kini telah mencapai Dousheng bintang 5 awal, sebuah peningkatan 3 bintang sekaligus. Lompatan kekuatan yang bahkan membuat Xiaoyan sendiri sulit percaya, namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Semua Heavenly Flame di tubuhnya menghilang. Xiaoyan langsung terkejut. Api surgawi adalah kekuatan utamanya. Tanpa itu, kekuatannya akan sangat berkurang. Ia segera memeriksa tubuhnya dengan serius. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan sesuatu keluar. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Seketika api merah muda muncul dari telapak tangannya. Namun yang mengejutkan, api itu tiba-tiba berubah bentuk di depan mata Xiaoyan dan Zaner. Api tersebut berubah menjadi seorang bayi kecil yang lucu. Bayi api itu menatap Xiaoyan dengan mata besar yang berkilau. Ia langsung memeluk lengan Xiaoyan dengan penuh keakraban. Xiaoyan dan Zaner hanya bisa menatapnya dengan ekspresi tercengang. Bayi api kecil itu memiliki kepang kecil di kepalanya. Ada tanda teratai api merah muda di dahinya. Penampilannya sangat lucu. Bahkan mata Zaner langsung bersinar seperti melihat bayi sungguhan. Xiaoyan akhirnya bertanya dengan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Zaner berpikir sejenak sebelum menjawab perlahan. Mungkin ini adalah api surgawi baru yang terbentuk setelah semua api di tubuhmu menyatu. Bagaimanapun juga, sekarang Xiaoyan telah menggabungkan 6 Heavenly Flame sekaligus sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di dunia ini. Setelah mendengar penjelasan dari Zaner, Xiaoyan langsung terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. Matanya kembali menatap bayi api kecil yang sedang memeluk lengannya. Tanpa sadar, Xiaoyan sedikit mencubit pipi lembut makhluk kecil itu. Ia terkejut. Kulit bayi api itu terasa sangat lembut. Bahkan, sensasinya hampir sama, seperti menyentuh bayi manusia sungguhan. Lebih dari itu, setiap kali Xiaoyan menyentuhnya, ia merasakan hubungan yang sangat aneh namun akrab. Perasaan itu persis seperti saat ia mengendalikan Heavenly Flame di dalam tubuhnya dulu. Akhirnya Xiaoyan mengangguk pelan. Sepertinya benar, makhluk kecil ini memang api surgawi yang ada di tubuhku. Ia yakin bayi api itu adalah hasil dari penyatuan Purifying, di mana Lotus Flame dengan 5 Heavenly Flame lainnya. Namun satu hal tetap membuatnya bingung. Kenapa penyatuan itu justru melahirkan makhluk hidup kecil seperti ini? Zaner menatap bayi api itu dengan penuh rasa penasaran. Aku merasakan aura yang sangat familiar dari makhluk kecil ini. Rasanya mirip dengan Golden Emperor insinuating Heavenly Flame milikku. Xiaoyan mengangguk. Itu tidak aneh. Api surgawimu ikut membantu menekan dan memurnikan api lotus iblis. Karena itu sebagian esensinya juga ikut menyatu di dalam tubuhku. Xiaoyan kemudian memperhatikan bayi api itu dengan lebih teliti. Bayi kecil itu memiliki kepang kecil di kepalanya dan di dahinya ada tanda teratai api merah muda. 5 jenis Heavenly Flame yang dulu ia miliki kini telah sepenuhnya menyatu dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan bahwa semua api miliknya telah dilebur oleh api lotus iblis itu. Untungnya Xuan memiliki mantra api. Jika tidak, mungkin ia sudah mati terbakar oleh api iblis itu saat mencoba memurnikannya. Saner tersenyum lembut. Ayahku pernah mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, Heavenly Flame bisa melahirkan roh api setelah dimurnikan oleh seseorang. Kalau tebakanku benar, bayi ini adalah roh api yang baru lahir dari api surgawi milikmu. Xiaoyan sedikit mengangguk. Penjelasan itu cukup masuk akal. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Wajahnya langsung berubah aneh. Kalau begitu, bagaimana aku akan menggunakan Angguda Lotus Flame saat bertarung nanti? Ia baru saja menyadari bahwa
Semua heavenly flame di tubuhnya sudah tidak bisa dipanggil seperti dulu. Belum sempat Zanner menjawab, bayi api itu tiba-tiba berseru riang. Matanya yang besar langsung berbinar. Ia mengangkat tangan kecilnya. Api berkumpul di telapak tangannya, dan dalam sekejap sebuah lotus api terbentuk. Xiaoyan langsung membelalakan mata. Itu Anggui Buddha Lotus Flame. Itu adalah teknik ciptaannya sendiri. Bahkan orang lain tidak mungkin bisa menirunya. Namun bayi kecil ini justru membuatnya dengan sangat mudah, bahkan lebih cepat daripada Xiaoyan sendiri. Zanner menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Sepertinya makhluk kecil ini diam-diam mempelajari teknikmu. Bayi api itu terlihat sangat bangga. Ia mengepalkan kedua tangan kecilnya. Lalu 10 lotus api 2 warna langsung muncul dan melayang di sekelilingnya. Xiaoyan langsung menarik napas tajam. Bahkan Xiaoyan sendiri belum pernah berhasil menciptakan 10 lotus api sekaligus. Namun kejutan itu belum berakhir. Bayi api itu tiba-tiba melambaikan tangannya. 10 lotus api itu langsung saling bertabrakan. Dalam sekejap mereka melebur menjadi satu. Dari dalam cahaya itu muncul lotus api merah muda yang sangat indah. Namun aura yang dipancarkannya begitu mengerikan hingga membuat napas Xiaoyan terasa berat. Ia menatap lotus itu dengan ekspresi tak percaya. Lotus api pemusnahan. Ini adalah kartu truf terkuat Xiaoyan. Namun, lotus api yang dibuat bayi kecil itu jelas jauh lebih kuat daripada yang pernah ia ciptakan sebelumnya. Xiaoyan akhirnya tertawa pelan. Kali ini, aku benar-benar mendapatkan harta luar biasa. Dengan bayi api ini, Xiaoyan tidak perlu lagi menunggu lama untuk menciptakan lotus api saat bertarung. Makhluk kecil itu bisa melakukannya dalam sekejap. Artinya, ia akan menjadi senjata terbesar Xiaoyan di masa depan. Bayi api itu tampak sangat senang bermain dengan lotus api yang mengelilinginya. Setelah beberapa saat, ia membuka mulut kecilnya dan menelan lotus api itu begitu saja. Lalu ia kembali memeluk lengan Xiaoyan dengan manja. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala kecilnya. Bayi itu langsung menyipitkan mata dengan ekspresi puas. Meskipun Heavenly Flame telah berubah menjadi bentuk aneh seperti ini, untungnya Xiaoyan masih bisa mengendalikannya sepenuhnya. Selama Xiaoyan menginginkannya, bayi api itu akan langsung mengikuti perintahnya. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua BTTH. Episode 194 sampai 195. Makasih banyak banget teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis di sini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya guys.